Segala yang ada dalam hidupmu, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai surga-Mu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku mengadu. Ku mohon ridho dan ampunan-Mu. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milik-Mu. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku mengadu. Ku mohon ridho dan ampunan-Mu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku mengadu. Ku mohon ridho dan ampunan-Mu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku mengadu. Ku mohon ridho dan ampunan-Mu. Iya, pemirsa, sesuatu yang kita laksanakan khususnya di bulan suci Ramadan seperti ini, semata-mata kita tentunya mengharapkan surga. Tentunya seperti lagu yang telah didendangkan tadi oleh Sandria Band dengan Surgamu. Iya. Masih juga bersama dengan anak-anak dari Duta Baca Usia. Oke, pemirsa, kesempatan yang luar biasa hari ini, tentunya kita akan kupas bagaimanakah kegiatan dari adik-adik kita yang hadir di sini sebagai bintang tamu untuk di Marwansu tentunya. Nah, seperti yang di sebelah saya ini ada Rian. Ya, memang yang nama-nama Rian itu orangnya ganteng, kalem, ya, cool ya. Cool. Iya. Apa kabar nih Rian? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Oke. Rian sendiri asli memang dari Banda Aceh, memang atau di luar Banda Aceh? Saya asli dari Kabupaten Biren. Oh, dari Biren. Wow, dari Biren. Nah, sementara untuk sekarang ini berdomisilinya di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Oke, bisa untuk Rian jelaskan juga kepada pemirsa Marwanso, setelah Rian bergabung bersama dengan, saya selalu lupa, DBU ya? Iya, DBU. Oke. Ada sesuatu yang mungkin Rian dapatkan ataupun bisa merubah pola kehidupan Rian sendiri yang sebelumnya belum pernah bergabung di DBU. Jadi setelah bergabung dengan DBU ini sesuatu pola pikir, pola kehidupan Rian itu ada kira-kira perubahan itu? Ya tentunya setelah bergabung di Duta Baca ini, saya memiliki banyak perubahan dalam diri saya. Terutama apa yang berubah dari Rian? Kalau yang dulu ceria sekarang udah pendiam.
Tentunya saya lebih bersyukur. Syukur ya, alhamdulillah bersyukur. Di mana di sini kami diajarkan untuk bagaimana cara kami untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi kita mengetahui bahwa kita hidup di dunia ini itu sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul sekali. Jadi di Duta Baca ini kami diajarkan bagaimana kita memberikan apresiasi terhadap orang lain, terhadap ilmu yang kita miliki. Ya. Sebaik-baiknya kehidupan adalah orang yang memberikan terbaik buat orang lain, Ya. tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Alhamdulillah. Sementara kalau untuk Ria sendiri sekarang selalu memberikan terbaik buat orang ya. Insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah kalau untuk Bapak Diki Ziwadi sendiri bagaimana nih? Luar biasa. Silakan. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini luar biasa nih. Ini luar biasa nih. Saya salut sama beliau, Rizky Mulyadi. Ya, Alhamdulillah. Dari asal dari mana Rizky? saya asal dari Aceh Bardaya. Aceh Bardaya Abdia ya. Ya, tepatnya di Blampidi. Ya, beliau selalu mendapat rezeki. Tiura rezeki ngonyan. Nah, senyumnya membawa rezeki, semua rezeki ya deh. Oke, Rizky apa kabar ini sih Ana? Alhamdulillah sehat. Pada udah kapota Rizky? Karat 18 huruf. 18 kan beda, bukan cuma dan bukan 7. Dan bukan 16. Yang mana yakin lo curiga. Oh, lu tayo belah wilong. Oh, antaranya ngongkor. Insyaallah, insyaallah. Oke, Rizky, bagaimana sekarang dengan kegiatan Rizky sendiri? Alhamdulillah Rizky masih selalu berdebat, Terkadang kita melihat event, ketika ada event lomba debat, pasti Iya. kami akan ikut. Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang untuk di DBU. DBU. Mungkin Rizky sendiri bisa menjelaskan kepada pemirsa Marwansu di rumah atau pemirsa yang ada di studio ya. Itu kalau menurut Rizky sendiri ada nggak keinginan dari rekan-rekan yang tergabung di DBU sendiri untuk membuatkan seperti puskesmas keliling? Puskesmas pustaka. Ya, pustaka keliling. Ada nggak niat kalian itu untuk membangun hal seperti itu? Ada, malahan dalam waktu dekat ini, kami dari Duta Baca Unsia akan membawa seperti pustaka keliling, seperti mobil, untuk datang ke desa-desa. Tapi yang paling dekatnya adalah kami datang ke lapas anak. Lapas-lapas dulu ya. Tapi sepertinya kalau di lapas itu kebanyakan memang nggak bisa baca atau gimana kalau di lapas? Jadi dalam meningkatkan budaya membaca ini ada dua mekanisme. Ya. Yang pertama, jika adik-adik sudah bisa membaca, kita suruh mereka membaca, kemudian kita dengarkan kesimpulannya dari mereka. Dan mekanisme yang kedua adalah ketika adik-adik tidak bisa membaca, kita yang membacakannya. Sehingga adik-adik itu tertarik untuk mendengarkan bacaan. Sehingga mereka di rumah membaca ini lebih bermanfaat. Oke, Rizky, sejauh ini potensial yang diberikan oleh pihak kampus sendiri nih kepada DBU sendiri ya, itu sejauh ini ada nggak dukungan dari kampus sendiri ataupun pemerintah Aceh sendiri nih untuk kegiatan yang kalian laksanakan selama ini? Itu kira-kira ada nggak dukungannya? Mungkin untuk saat ini kami baru dapat dukungan dari Universitas Yahkuala karena kami mendapatkan misal dari bantuan buku untuk membawa buku ke lapas-lapas, ke desa-desa. Itu lapas-lapas yang pernah kalian kunjungi di Lambaru atau yang di Lonibung? Apa yang Lonibung? Apa? Di Longa ya? Di Lambaru. Lambaru ya? Iya. Itu ada nggak setelah kalian kunjungi itu mendapatkan suatu pelayanan yang baik atau bagaimana? Ataupun sebaliknya? Ketika kami datang ke sana, yang pertama itu adalah orang lapas senang karena kami membawa hal baru untuk adik-adik. Sehingga adik-adik di sana itu tidak bosan, tidak cuma makan, tidak cuma olahraga, dan tidak cuma tidur. Oke, pemirsa Marwanso, untuk di Duta Baca Unsia ini memang mereka memiliki berbagai macam ragam potensi yang mereka miliki. Nah, seperti kalau tadi Rizky yang sudah menjelaskan bagaimanakah tugas mereka, tugas mulia mereka untuk memasuki berbagai macam ilmu kepada masyarakat, baik itu di masyarakat yang lewas ataupun yang dari lapas sendiri. Nah, semua itu memang seperti contohnya di sebelah Rizky sendiri itu ada penceramah kita tentunya. Wajah lagi nukimu minamu pagi sih benar urangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan ya Ramadan ya. Oke, marhaba ya Ramadan. Oh, Furkan, apa kabar Furkan? Alhamdulillah baik, Bang Marwan. Alhamdulillah. Ilo milu orang dengan lo Charles Bronson awal. Mengilat benar. Oke, dalam menjalankan ibadah puasa alhamdulillah lancar-lancar aja Furkan ya. Lancar aja, Bang. Mungkin Furkan sendiri bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah setelah Furkan sendiri memberikan menuntut ilmu di salah satu fakultas yang ada di Kota Banda Aceh ini. Nah, setelah bergabung juga di salah satu kelompok yang seperti kita dengar tadi itu ada nggak sesuatu hasil yang Furkan petik dari kegiatan ini? Baik, Bang Marwan. Jadi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman dari para pemirsa Bang Marwan Show. Yeah. Jadi saya sharing sedikit itu kenapa motivasi saya sendiri untuk masuk ke dalam Duta Baca. Nah, saya teringat hadis Rasulullah, hadis riwayat Abu Dawud,
bahwa sedekah yang paling afdal itu adalah mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Jadi, untuk bisa mendakwahkan ilmu agama itu, kita butuh sebuah tempat yang strategis sehingga orang-orang itu bisa melihat kita. Artinya sebagai public figure. Nah, salah satunya itu duta baca akan menjadi salah satu public figure yang ada di kampus. Maka oleh karena itu saya masuk ke dalam sana. Karena yang paling penting itu yang harus kita ajarkan adalah akidah bagi seorang muslim. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, tidak sah ibadah seseorang sebelum dia mengenal Tuhan yang disembahnya. Oleh karena itu, apalagi di zaman sekarang, akidah kita yang anak-anak muda ini yang banyak terkikis, maka kami, karena saya sendiri juga santri di Syahama, kami ingin mendakwahkan kembali akidah kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, yang selalu diperjuangkan oleh para ustadz-ustadz dan tengku-tengku hidayah, yaitu meyakini Allah ada tanpa tempat dan arah, Allah tidak berada di atas aras dan Allah tidak berada di atas langit, tapi Allah ada tanpa tempat dan arah. Allah maujudun bila makan. Nah, selain itu, di samping itu saya juga mengembangkan amanah saya sebagai duta baca, karena membaca ini sendiri adalah sebuah pondasi dalam peradaban dunia dari zaman dahulu hingga sekarang. Kita bisa melihat di zaman sekarang itu seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg dan juga Oprah. Mereka semua setiap tahunnya itu selalu menghabiskan membaca banyak buku. Contoh saja Bill Gates. Beliau telah menghabiskan dalam setahun membaca 50 buku. Dan juga Mark Zuckerberg. Beliau menghabiskan dalam setahun itu membaca 20 buku. Ini menunjukkan bahwa buku adalah penopang peradaban dunia. Namun alangkah disayangkannya, ternyata masyarakat Aceh, terutama pemuda zaman sekarang, kita lebih banyak melihat mereka berada di warkop dan lebih banyak online, apalagi Mobile Legend. Malah lebih menyenangi lagi orang baca koran gitu ya. Tapi bagus baca koran itu kan untuk menambah wawasan. Nah, lebih bagus lagi untuk bisa membaca buku, karena buku itu adalah pengalaman dari para penulis. Jadi kita bisa mendapatkan pengalaman dari seorang penulis yang dia mendapatkan pengalaman itu lebih dari 10 tahun, kita hanya bisa mendapatkan itu cuma dalam waktu 5 hari atau seminggu. Luar biasa. Ternyata pemirsa, membaca itu adalah ilmu yang cukup luar biasa ya. Jadi pemirsa, tiga kata minta melintang yang lagi olah lepi, ada dengar lagi yang kan yang bang, yang lagi kan, Oke pemirsa, jadi untuk di samping lo kalau bisa berhaba dengan Irkan. Apa Irkan? Ya, Irkan, Bang. Irkan apa Irkan? Irkan. Irkan, enggak Irkam, ah? Ya, bukan. Irkam sendiri asal dari mana nih Irkan? Saya dari Takengon, Aceh Tengah. Aceh Tengah. Iya, Aceh Tengah. Luar biasa. Selamat sore Takengon. Alhamdulillah. Lebih tapi dengan Takengon lebih sak-sak ya. Irkan tahu bahasa Aceh kan? Iya, saya mengerti tapi susah Alhamdulillah, memang luar biasa. Udah ganteng, giginya dipagar lagi. Waduh. Irkan juga salah satu juga anggota kita dari DBU kita ya sekarang ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Furkas sendiri ya. Memang kita semakin banyak membaca, kita akan menambah ilmu lagi ya. Kalau Irkan sendiri memang hobi membaca. Insya Allah saya suka membaca. Suka membaca, suka nari, ya, suka drama, teater, semua kamu bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Apalagi kalau nari saman ya? Bukan, tari guel. Guel? Ya, itu tari tradisional khas Takengon. Enggak, saman dan guel beda-beda? Beda. Jadi bedanya di mana? Bedanya itu memang dari gerakan. Kalau dari tari guel itu sendiri memang gerakannya itu khas sekali, dan kalau memang saman itu memang gerakannya itu berkelompok. Ya, oke. Kita berdoa semoga kegiatan yang kalian lakukan selama ini, apalagi rencana seperti yang Rizky tadi katakan, ada sesuatu rencana kita akan membuatkan suatu perpustakaan keliling. Mungkin fasilitas yang akan disediakan nanti, terutama paling nggak mobil dulu ya. Kira-kira sama Evan sini ada mobil nggak kita buat perpustakaan di jalan? Kalau untuk sekarang belum ada mobil, insya Allah ya. Oke. Apa rencana ke depan Evan sendiri nih, Irkam sendiri nih untuk ke depan supaya tetap bertahan terus di BU ini? Kira-kira apa nih harapan ke depan? Harapan kami ke depan DBU itu semakin baik, semakin bisa menginspirasi, semakin bisa memotivasi dan selalu bisa memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena seperti kawan kita tadi bilang, orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi lain. Jadi membaca ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena menurut saya membaca adalah kunci sukses kehidupan dunia dan akhirat. Luar biasa. Niat pembaca masyarakat, kalau menurut Irkam sendiri, bagaimana nih sejauh ini? Ada nggak peminat masyarakat sekarang makin meningkat atau makin menurun kira-kira? Kalau menurut saya dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, jadi minat baca orang itu semakin berkurang karena sudah dimudahkan dengan adanya artikel, koran dan sebagainya. Tapi jikalau memang artikel yang dibahas itu merupakan artikel yang baik, memang dari sumber terpercaya, itu bisa jadi referensi. Tapi
sekarang masyarakat kita ini mudah sekali menerima berita hoax. Berita hoax yang memang berita palsu. Jadi itu langsung diterima bulat-bulat. Bulat-bulat. Jadi, ya, maksudnya ditelan bulat-bulat. Jadi Bisa, ya? tanpa ada penyaringan terlebih dahulu. Jadi itu bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bisa prasangka buruk atau hal yang lainnya. Oke. Ya, pemirsa Marwansu, perbedaan ya. Perbedaan apabila kita berbicara dengan anak-anak yang punya ilmu intelektual yang cukup luar biasa seperti mereka, memang sangat menyenangkan ya. Cara mereka, gaya mereka berbahasa, gaya mereka untuk mengeluarkan kata-kata cukup luar biasa pemirsa. Namun hal seperti inilah yang belum bisa dimiliki oleh masyarakat yang lain. Itu satu kebanggaan bagi saya. Oke, untuk usia selamat dulu. Baik pemirsa, seperti informasi juga tadi, kita di Marwansu kali ini masih menghadirkan juga yaitu rekan-rekan kita yang tergabung di Duta Baca Usia, juga ada seniman kita tentunya dari Sandria Band. Sepertinya untuk hari ini dari Sandria sendiri sudah mempersiapkan tembang yang sangatlah apik. Ini Sandria Band ini merupakan salah satu juga artis kondang Kota Banda Aceh yang selalu tampil dengan mengcover lagu-lagu yang cukup luar biasa tentunya. Apalagi kalau untuk sang vokalisnya, waktu yang rilis di album. Ya, kira-kira lagu kali ini lagu apa nih? Untuk menghibur kita yang ada di Indonesia nih, kira-kira lagu apa nih yang akan dibawakan? Lagu apa? Lagu Adam Hawa. Adam dan Hawa. Ya, Ya, Adam. kalau ini Hawa Adam. Ya, Adam. Oke. Ya, pemirsa, bagaimana lagunya kita nikmati bersama dengan Sandria Band. Aku dan dirimu tercipta selamanya, kisah kita layaknya Adam Kembali lagi ke dan Hawa. Kamu diciptakan dari tulang rusukku sebagai pelindung hatiku. Kamu telah lengkapi setiap kurangku, membuat diri sempurna. Tak ada cerita yang seindah kita, seindah Adam dan Hawa. Oh, aku dan dirimu tercipta selamanya, kisah kita layaknya Adam dan Hawa. Seisi dunia memberi restunya, tak ada yang mampu memisahkan kita. Oh, 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 oh. Aku dan dirimu tercipta selamanya, kisah kita layaknya Adam dan Hawa. Oh, oh, seisi dunia